Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulidiana dengan NIM 230701521 dari kelas 2C Karakter Building di Pendidikan Agama Islam Universitas Profesor Dr. Hamka. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara untuk tugas akhir karakter building. Pada itu saya akan melakukan wawancara dengan salah satu mudir asrama sekolah Islam terpadu di SMA IT Baitul Muslim. Beliau yaitu Ustadz Amrul Muhlisin SPT. Langsung saja ke wawancara kita. Oke, jadi yang pertama, menurut Ustadz, kepemimpinan itu apa sih, Tat? Kepemimpinan itu sebenarnya adalah cara menggerakkan kita terhadap orang-orang yang memang kita pimpin. Pemimpin itu jadi harus bisa menggerakkan. Meskipun dia seorang pimpinan gitu ya, tetapi dia tidak bisa menggerakkan, maka dia bukan disebut seorang pemimpin. Jadi hal yang paling utama yang harus kepemimpinan itu adalah yang menggerakkan tadi itu. Oke, jadi intinya pemimpinan itu kita harus bisa memimpin gitu ya, Tat. Berarti kalau misalnya seorang pemimpin nggak punya karakter untuk menggerakkan, berarti dia belum disebut memiliki kepemimpinan itu tadi ya, Tat. Tapi kalau selain itu apa sih, Tat, karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin? Yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu ya, karakternya. Jadi kalau menurut saya itu yang pertama memang karakter mengayomi. Karakter mengayomi itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena tanpa dia punya karakter mengayomi ini, maka dia akan sulit untuk mengendalikan organisasinya gitu. Maka mengayomi ini adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua adalah adil gitu ya, adil. Jadi seorang pemimpin itu harus proporsional, harus dia profesional dalam menyikapi ketika ada permasalahan yang itu kaitannya dengan SDM ya. Jadi misal ada misal ada 2 SDM yang di organisasi itu sedang ada masalah gitu, maka dia harus berada di tengah-tengah, tidak boleh dia memihak ke salah satu pihak gitu. Jadi dia harus objektif dalam memandangnya, karena itu kalau misal seorang pemimpin itu memihak ke salah satu pihak, itu akan menjadi sebuah masalah. Kemudian sabar dan telaten. Kenapa ini kemudian juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Karena ketika dia tidak telaten, dia tidak sabar menghadapi masalah, baik masalah pekerjaannya atau masalah-masalah SDM, permasalahan antar pegawai, permasalahan antar mereka sendiri gitu ya, di organisasi itu, maka ketika dia tidak sabar, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Selain beberapa hal di atas, seorang pemimpin juga harus memiliki visi ya, harus memiliki visi mau dikemanakan organisasi yang dia pimpin. Jadi ketika seorang pemimpin tidak memiliki visi atau bukan seorang yang visioner, maka dia tidak akan bisa membawa ke arah mana organisasi itu. Kemudian dia juga harus punya pola komunikasi yang baik gitu ya. Jadi meskipun dia orang visioner, tapi dia tidak bisa komunikatif gitu ya. Dia tidak bisa mengejawantahkan visi dia itu kepada SDM yang ada di organisasi itu, maka SDM yang di organisasi itu tidak akan paham terhadap apa yang menjadi visi dari pemimpinnya, maka itu juga tidak akan berjalan. Kemudian seorang pemimpin juga dia harus bisa memecahkan sebuah masalah dengan baik ya.
Kalau seseorang itu pemimpin itu dia tidak bisa memberi solusi, dia tidak bisa memecahkan sebuah masalah yang ada, maka bisa jadi ketika ada sebuah masalah itu akan menjadi blunder dan masalah yang kecil akan menjadi besar. Jadi beberapa hal itu yang menurut Ustadz yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa sih Tat yang paling membantu Ustadz dalam menyelesaikan permasalahan selama menjadi mudir? Yang bisa menjadi membantu ya ketika saya menjadi mudir, kemudian ada masalah-masalah di organisasi yang saya pimpin. Jadi salah satunya masalah itu kan ada dua. Jadi yang pertama masalah dari pekerjaan itu sendiri ya. Jadi misal ada masalah targetan itu tidak tercapai atau kemudian hal-hal kemudian dan sebagainya, program yang kurang berjalan dengan baik, maka itu akan kita obrolkan ya, kita sharingkan dengan teman-teman PJ-nya gitu ya. Kemudian kita coba cari solusi, kita cari akar permasalahannya apa yang menjadi masalah sehingganya kegiatan itu tidak berjalan atau kenapa muncul masalah itu. Setelah tahu akar permasalahannya, maka akan kita jadikan kita carikan solusi yang tepat untuk permasalahan itu. Kemudian jika permasalahan itu SDM ya, ada ketidakakuran satu SDM dengan yang lain, maka kita coba ngobrol dengan mereka, kita sharing apa permasalahannya sehingganya permasalahan yang ada di SDM itu bisa terselesaikan dengan baik. Tapi dalam hal ini memang harus adil. Kalau tidak adil maka akan menjadi masalah baru. Yang terakhir, Tat, menurut Ustadz, apa yang harus dipersiapkan generasi muda agar dapat menjadi pemimpin yang baik di masa depan? Baik, kemudian yang selanjutnya terkait apa yang harus disiapkan oleh calon-calon pemimpin masa depan atau anak-anak muda yang sekarang sedang berjuang untuk menyiapkan dirinya menjadi seorang pemimpin. Satu hal yang sudah dibuktikan oleh Muhammad Al-Fatih ya, yang dia bisa mengalahkan Konstantinopel, itu adalah satu-satunya hal yang harus disiapkan dan itu harus istiqomah adalah bagaimana menjaga ruhiyah dari calon-calon pemimpin itu. Anak-anak muda harus menjaga ruhiyahnya. Anak-anak muda harus senantiasa menjaga keimanannya. Bagaimana cara menjaga ruhiyah supaya sisinya dia tetap terjaga? Maka amalan-amal yaumian itu harus senantiasa dijalankan dengan baik secara istiqomah. Meskipun terkadang mungkin secara kuantitas mungkin lebih sedikit, tetapi secara kontinuitas atau keistiqomahan itu dia harus senantiasa dijalankan. Bagaimana Muhammad Al-Fatih ketika memilih para prajurit yang akan ikut dengan dia, itu yang ditanyakan bukan hal lain, bukan keahlian dia bermain pedang, keahlian dia bermain kuda, tetapi terkait dengan ibadahnya gitu ya. Siapa yang tidak pernah putus sholat subuhnya, siapa yang tidak putus sholat jamaahnya, dan yang terakhir ketika ditanyakan siapa yang tidak pernah putus sholat tahajudnya setelah dia balik, ternyata hanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan ternyata dengan modal itu, dengan modal yang dia tidak senantiasa melaksanakan sholat tahajud itu, meskipun juga hal-hal lain juga harus harus disiapkan seperti keterampilan komunikasi, keterampilan mengambil keputusan itu juga harus disiapkan. Tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana sejarah membuktikan anak-anak muda yang dia menyiapkan dirinya, menjaga ruhiyahnya itu akan menjadi sosok-sosok pemimpin yang luar biasa di masa depan. Itu yang dapat saya sharing kepada Rizky. Mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi wawancaranya, sangat menginspirasi sekali gitu ya, walaupun jarak kita jauh dan harus virtual, terus ada halangan juga di sinyalnya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.